Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, perlu kalian ingat pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang ruang lingkup kearsipan. Ruang lingkup kearsipan kemarin meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan arsip. Untuk menjalankan ketiga ruang lingkup tersebut, diperlukan peraturan agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Peraturan tersebut dapat berupa perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Untuk undang-undang kearsipan merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan kearsipan, terutama pada instansi-instansi pemerintah. Undang-undang kearsipan itu merupakan norma kearsipan yang diselenggarakan suatu instansi. Selain norma, kearsipan, penyelenggaraan kearsipan perlu berpedoman pada standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Penyusunan norma, standar, proses, prosedur, dan kriteria kearsipan bertujuan agar penyelenggara kearsipan dapat berjalan dengan baik, karena sering terjadi berbagai masalah yang menyebabkan penyelenggaraan kearsipan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baik, pada pembelajaran di bab 2 ini, kamu akan mempelajari norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Agar kalian dapat menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan berjalan dengan sungguh-sungguh. Kita akan membahas untuk materi hari ini yaitu tentang KD 3.2 yaitu memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengemukakan undang-undang kearsipan dan masalah kearsipan dengan benar. Dan yang kedua, mengidentifikasi norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Untuk undang-undang kearsipan dan masalah kearsipan, nanti ada 4 pembahasan. Pertama, undang-undang kearsipan itu sendiri. Yang kedua, masalah-masalah kearsipan. Ketiga adalah cara pemecahan masalah kearsipan. Dan keempat, syarat pegawai kearsipan. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu undang-undang kearsipan. Undang-undang kearsipan yang pertama kali muncul adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Mama itu salah ketik, 1971. Kemudian undang-undang tersebut terkait tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi, sehingga dirubah menjadi ke Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 memiliki beberapa perbedaan yang harus kalian ketahui. Antara lain, ini perbedaannya. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 hanya berorientasi pada pemerintah. Artinya, arsip hanya untuk kegiatan instansi pemerintah. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 7 ini difokuskan hanya dalam kegiatan pemerintah, sehingga ada perubahan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yaitu berorientasi pada masyarakat atau pengguna. Artinya, arsip harus digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat atau pengguna arsip itu sendiri. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, pengelola arsip secara sentralisasi oleh Andri dan Kanwil Andri. ANRI, ANRI, itu adalah singkatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan Kanwil adalah Kantor Wilayah Arsip Nasional Republik Indonesia. Dari bisa kalian lihat untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, pengelolaan arsipnya tersentralkan di Andri dan Kanwil Andri.
Jadi kayak terpusatkan gitu ya. Sedangkan untuk Undang-Undang 43 tahun 2009 ini dirubah, pengelolaan arsip secara desentralisasi, di mana masing-masing provinsi dan kabupaten maupun kota memiliki wewenang untuk pengelolaan arsip. Jadi bisa kalian ketahui perbedaan kedua yaitu sistemnya yang nomor 7 tahun 1971 itu yaitu sentralisasi, sedangkan untuk Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 adalah desentralisasi. Itu perbedaan kedua. Untuk perbedaan ketiga, di Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 tidak membahas pembentukan sistem kearsipan, sedangkan di Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 itu dibahas, yaitu pembentukan sistem kearsipan nasional atau SKN dan sistem informasi kearsipan nasional SIKN, serta pembentukan jaringan informasi kearsipan nasional JIKN menampilkan arsip dinamis dan arsip statis. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, di Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 tidak mengatur pembentukan unit kearsipan, sedangkan di Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 ini mengatur yaitu kewajiban membentuk unit kearsipan ada pada lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN maupun BUMD. Itu tadi ya, perbedaan keempat. Kemudian perbedaan kelima, untuk Undang-Undang nomor 7 tahun 1971, sanksi bagi pelanggar hanya secara pidana. Sedangkan untuk Undang-Undang nomor 43 tahun 2009, sanksi administrasi diberikan kepada pejabat dan pelaksana dan ketentuan pidana setiap individu. Jadi diperluas lagi untuk sanksinya untuk Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 ya. Baik, itu tadi ada 5 perbedaan antara Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Setelah kita mengenal apa itu tadi Undang-Undang Arsip, yaitu dari nomor 7 berpindah ke nomor 43, kita akan masuk masalah-masalah apa saja sih yang menurut Deliangji ini menyampaikan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi dalam sistem kearsipan. Ini Deliangji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern tahun 2012. Ini disebutkan 4 masalah pokok kearsipan yang umumnya dihadapi oleh organisasi. Pertama, tidak dapat menemukan secara cepat dari bagian arsip sesuatu surat yang dibutuhkan oleh pimpinan atau satuan organisasi yang lain. Poin pertama seperti itu, jika di kantor atau organisasi itu tidak mengenal sistem kearsipan, untuk mencari dokumen lama, mereka akan kesulitan. Jadi akan memakan waktu lebih lama. Itu masalah pertama. Masalah kedua, peminjaman dan pemakaian surat oleh pimpinan atau suatu organisasi lainnya dalam waktu yang sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak dikembalikan. Ini kenapa? Karena belum adanya sistem kearsipan, sehingga belum adanya catatan atau buku catatan untuk mencatat arsip masuk maupun arsip keluar, sehingga tidak teridentifikasi keberadaan arsip tersebut. Untuk poin ketiga atau masalah ketiga, bertambahnya surat-surat dalam bagian arsip secara terus-menerus tanpa adanya penyingkiran yang mengakibatkan tempat dan peralatan yang ada tidak lagi mencukupi. Ini sangat vital sekali kalau perusahaan ini tidak menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan arsip, sehingga kalau arsip bertambah, mereka akan bingung untuk menaruhnya. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki pakaian. Pakaian jika kita tidak menata atau mengarsipkan sesuai dengan jenisnya, yang cukup atau enggak cukup, tidak dibedakan, maka setiap kita akan membeli pakaian baru, lemari kita tidak akan cukup. Itu masalahnya ya. Begitu juga arsip. Kita kalau tidak memilih arsip yang lama, arsip baru, maka semua akan tercampur sehingga ada dokumen baru masuk, akan bingung ditempatkan di mana karena tempatnya yang penuh. Itu tadi ya masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, kurang cakapnya dan kurangnya bimbingan karyawan-karyawan arsip
sehingga mengakibatkan tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam ilmu kearsipan modern. Sering kita lihat, biasanya kalau di organisasi maupun kantor-kantor, banyak yang mengatur arsip itu bukan orang yang dari ilmu kearsipan. Yang kita kenal dengan sebutan arsiparis. Ini sebutan untuk orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kearsipan. Jadi, kebanyakan kantor mereka hanya menunjuk secara acak siapa saja yang mengatur kearsipan tersebut, tetapi tidak dibuka lowongan untuk orang yang benar-benar ahli dalam mengatur kearsipan tersebut, yaitu lulusan sarjana kearsipan yang sering kita sebut arsiparis, seperti itu ya. Jika memang pengen kantornya arsipnya berjalan dengan dinamis, maka perlu adanya seorang yang ahli. Jika tidak ada yang ahli, maka akan terjadi ini, kurang cakapnya dan kurang bimbingan karyawan. Selain orangnya juga, kita butuh peralatan yang mendukung, jadi mengikuti perkembangan zaman. Sekarang sudah zamannya arsip modern seperti e-arsip. Jadi arsip itu disimpan ke dalam komputer atau drive yang sudah disediakan di internet, seperti itu ya. Baik, itu tadi masalah-masalah menurut De Liangji. Berikutnya ada pendapat lain. Seperti De Liangji, ini Ida Nuraida dalam bukunya Manajemen Administrasi Perkantoran, Nuraida tahun 2014, menyebutkan ada 3 masalah kearsipan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Pertama adalah sulit menemukan kembali arsip yang dicari pada saat diperlukan. Sangat sulit sekali ya. Itu kenapa? Mungkin karena ruang yang terlalu sempit dan dokumen yang terlalu banyak sehingga penataan arsipnya ditumpuk-tumpuk seperti itu. Jadi tidak adanya lemari arsip, hanya ruangan khusus untuk menumpuk arsipnya saja. Itu makanya akan menimbulkan sulitnya mencari arsip yang diperlukan. Yang kedua, arsip-arsip yang diperlukan hilang. Nah, karena tidak adanya buku catatan untuk mencatat arsip itu tadi, maka tidak akan teridentifikasi arsip yang kita cari. Mungkin akan hilang juga. Atau ikut terbawa siapa. Jadi tidak ada yang mengetahui karena tidak ada buku catatan arsip itu tadi. Terus yang ketiga, terjadinya banjir arsip. Maksudnya di sini, arsip yang sama disimpan di beberapa tempat penyimpanan atau arsip yang sudah kadaluarsa masih disimpan, sehingga ruang kantor tersita untuk tempat penyimpanan arsip. Jadi kita harus tahu arsip atau tugas seorang arsiparis tadi mengidentifikasi jenis-jenis arsipnya itu tadi. Arsipnya sudah kadaluarsa apa belum? Kalau kalian berpikir, kenapa sih nggak langsung dibuang arsipnya? Kalau memang sudah penuh, kita tinggal pilih tahun-tahun kemarin dibuang. Tidak boleh seperti itu ya. Karena pemusnahan arsip itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 48, yaitu mengamanatkan setiap instansi untuk menyusun jadwal retensi arsip. Bahkan hukumnya wajib bagi yang tidak melaksanakan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78. Jadi, untuk pemusnahan arsip itu, kita harus membuat jadwal retensi arsip yang sudah ditentukan dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 tadi. Jadi tidak sembarangan kita memusnahkan arsip. Untuk masalah terjadinya banjir arsip yang menurut Ida Nuraida tadi, kita tidak bisa sembarangan untuk memusnahkan arsip. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009. Kita terlihat di sini ada pasal 40 yang poin 2, yang C, yaitu tentang penyusutan arsip. Ini akan dibahas di pasal 49 ini. Nih. Penyusutan arsip sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 huruf C meliputi pemindahan arsip inaktif dari unit pengelolaan ke unit kearsipan. Kemudian
pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Jadi ada aturannya sendiri. Sedangkan di pasal pasal 51, pemusnahan arsip yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 poin B dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Kemudian untuk ayat 2-nya, pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada pasal 1 atau ayat 1 wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar. Terus ayat 3-nya, pemusnahan arsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan. Jadi tidak seenaknya sendiri kita memusnahkan arsip. Semua ada aturannya, yaitu di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Itu tadi ya beberapa masalah yang ada di lingkup kearsipan. Untuk berikutnya adalah cara pemecahan masalah kearsipan. Ini menurut De Liangji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern tahun 2012 dijelaskan bahwa masalah-masalah kearsipan dapat diatasi dengan cara pertama, sistem penyimpanan warkat tepat bagi masing-masing organisasi. Yang kedua, tata penyimpanan dan pemakaian warkatnya harus sesuai. Yang ketiga, penyusutan arsip secara teratur. Yang keempat, penataran karyawan-karyawan bagian arsip sehingga memiliki dan dapat mempraktekkan pengetahuan di bidang terbaru dan efisien. Jadi, dari 4 poin yang disampaikan De Liangji, ini akan membantu suatu organisasi atau perusahaan mengurangi masalah tentang kearsipan tadi. Mulai dari penyimpanan warkat yang tepat, maksudnya tepat ini, kita harus memiliki lemari arsip di masing-masing subbagian. Itu kalau sistem kantornya menggunakan desentralisasi. Jadi di sub-subbagian memiliki lemari arsip sendiri-sendiri. Tetapi kalau sistem mereka sentralisasi, jadi harus disiapkan satu ruangan khusus untuk menyimpan semua arsip di organisasi tersebut. Itu yang poin pertama. Sedangkan poin kedua, tata penyimpanan dan pemakaian warkat. Jadi maksudnya di sini kita harus menyediakan buku pencatat arsip atau buku agenda ya. Terus peminjaman arsip itu harus dicatat sehingga kita bisa mengetahui keberadaan arsip tersebut. Ketiga, penyusunan arsip secara teratur. Jadi dijadwal. Tiap akhir bulan mungkin dicari mana arsip yang tidak ada nilai gunanya, segera dimusnahkan. Terus yang keempat, ini sangat penting sekali karena karyawan itu butuh ilmu-ilmu baru tentang kearsipan. Karena semakin berkembangnya zaman, ilmu-ilmu itu semakin berkembang pula. Itu tadi ya, menurut De Liangji, cara pemecahan permasalahan dalam kearsipan. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan semua tersebut, di suatu kantor itu harus perlu adanya pegawai kearsipan atau arsiparis tadi ya. Syaratnya pertama, adanya ketelitian. Ya. Ini juga menurut De Liangji juga, pertama adanya ketelitian. Ketelitian itu maksudnya petugas harus mampu membedakan perkataan, kata, nama, atau angka yang sepintas sama. Oleh karena itu, petugas haruslah cermat dan memiliki penglihatan yang baik ya. Harus teliti. Kalau bisa berarti ini syarat pertama itu petugasnya itu tidak berkacamata atau minus. Karena mempengaruhi nilai juga, mempengaruhi penglihatan juga kalau minus ya. Jadi harus telitinya seperti itu. Terus syarat yang kedua, kecerdasan. Petugas arsip
harus mampu menggunakan pikirannya yang baik karena ia harus memiliki kata-kata untuk suatu pokok soal. Selain itu, harus memiliki daya ingat yang sangat baik sehingga tidak melupakan suatu pokok soal yang telah ada di kartu arsipnya. Jadi petugas arsip ini harus cerdas menghafalkan semua sub-sub pokok soal yang ada di organisasinya tersebut. Jadi harus memiliki daya ingat yang kuat, ya. Kemudian yang ketiga ada cekatan ya. Petugas arsip harus mempunyai kondisi jasmani yang baik sehingga ia dapat bekerja secara gesit. Ia harus mampu menggunakan tangan dengan leluasa untuk dapat mengambil warkat dari berkasnya secara cepat. Nah, selain kecakatan tersebut, mereka harus hafal tempat-tempatnya pula ya, karena sudah di sub-sub pokok tadi. Kemudian yang keempat, adanya kerapian. Jadi, petugas harus mampu menyusun kartu-kartu berkas-berkas dan tumpukan warkat dengan rapi. Berkas yang tersusun dengan rapi akan lebih mudah dicari kembali. Selain itu, surat-surat akan menjadi lebih awet karena tidak sembarangan ditumpuk saja sampai berkerut-kerut ataupun robek-robek. Jadi, harus rapi. Setiap dokumen datang langsung dimasukkan ke buku agenda, kemudian dimasukkan ke owner tempat sesuai dengan sub-sub pokok yang ada di surat tersebut sehingga terlihat rapi dan sesuai dengan jenisnya masing-masing ya. Itu tadi syarat pegawai kearsipan menurut De Liangji. Kemudian menurut Littlefield dan Peterson dalam bukunya yang berjudul Modern Office Management yang dikutip dalam De Liangji, ada 6 syarat bagi pegawai-pegawai arsip. Pertama yaitu lulusan sekolah menengah dan mempunyai kecerdasan rata-rata normal. Ya, karena sangat dibutuhkan telitinya tadi ya. Kemudian yang kedua, memahami alfabet dengan baik dan mempunyai penglihatan yang cepat untuk membedakan perbedaan-perbedaan yang kecil dari nama-nama angka-angka yang tercantum pada warkat-warkat tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat kecermatan. Keempat, memiliki pikiran yang cenderung mengarah pada perincian-perincian yang kecil. Terus yang kelima, memiliki sifat sebagai karyawan yang cepat dan rapi. Dan yang keenam, memiliki pertimbangan yang baik. Selain syarat yang telah disebutkan di atas tadi, atau yang disebutkan tadi, pegawai arsip hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai di bidang kearsipan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung dan menyempurnakan pelaksanaan tugasnya. Jadi, kalau kalian pengen bermanfaat di suatu organisasi, kalian harus belajar tentang kearsipan. Karena kearsipan itu sangatlah penting dalam organisasi. Ya, itu tadi syarat kearsipan mulai dari pendapat De Liangji dan yang berikutnya adalah pendapatnya Littlefield dan Peterson. Kemudian kita akan masuk ke materi kedua, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Yang mana nanti kita akan membahas 4 poin. Pertama, pengertiannya. Yang kedua, pentingnya, maaf itu salah ketik. Pentingnya norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Yang ketiga, manfaat norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Dan yang terakhir adalah contoh norma, standar, prosedur, dan kearsipan. Baik, kita langsung akan membahas tentang pengertian norma, standar, prosedur, dan kearsipan. Nah, penyelenggara kearsipan dapat berjalan dengan baik apabila terlebih dahulu disusunnya norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Perlu kita ketahui, untuk norma itu sendiri adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Norma kearsipan itu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Terus pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta Perka Anri Nomor 24 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi. Jadi norma kearsipan itu ada aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kemudian pengertian standar. Standar itu sendiri adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contohnya standar kearsipan yaitu kode klasifikasi surat dan jadwal retensi arsip. Jadi itu standarnya ada kode klasifikasi surat dan jadwal retensi arsip. Untuk prosedur, yang ketiga adalah prosedur. Itu adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Prosedur kearsipan misalnya cara penentuan jadwal retensi arsip, cara pemusnahan arsip, dan masih banyak lagi. Itu melalui prosedur yang sudah ditentukan, terutama penentunya ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kemudian ada kriteria kearsipan. Kriteria, maksudnya kriteria di sini adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contoh kriteria dalam kearsipan ini yaitu kriteria untuk dapat diangkat menjadi fungsional arsiparis tingkat ahli. Kriteria jenjang jabatan fungsional arsiparis yang dapat melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam bidang kearsipan. Jadi kriteria ini dikhususkan kepada pegawai yang mengurusin arsip itu tadi, yaitu arsiparisnya ya. Dengan demikian dapat kita rumuskan bahwa pengelolaan arsip harus dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan dan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis yang terkait. Jadi ada patokannya ya. Baik, itu tadi pengertian dari norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Terus kita akan masuk pentingnya norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Nah, mengapa penyelenggara kearsipan harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria? Ini dikarenakan dengan adanya norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan akan menimbulkan hal-hal. Pertama, mempertegas dan memperjelas urusan kearsipan pada suatu instansi. Kedua, menghindari tumpang tindih penyelenggara dan pengelolaan urusan kearsipan. Ketiga, meminimalisasi konflik yang berkaitan dengan masalah kearsipan. Yang keempat, memperjelas arah kebijakan kearsipan suatu instansi. Dan yang kelima, menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Setelah kita mengetahui pentingnya norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan, kita akan membahas manfaat norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Untuk manfaatnya, pertama, mempertegas dan memperjelas landasan hukum. Yang kedua, menjadi pedoman dan acuan kearsipan itu sendiri. Yang ketiga, memperjelas mekanisme tata cara persyaratan kriteria dan pengelolaan urusan kearsipan. Yang keempat, mempermudah perencanaan program dan kegiatan kearsipan. Yang kelima, memperjelas kewenangan unit kearsipan. Yang keenam, memperjelas pelaksanaan kegiatan kearsipan. Ketujuh adalah memperjelas pelaporan kegiatan kearsipan. Kedelapan, memperjelas pendanaan kegiatan kearsipan. Yang kesembilan, memperjelas pembinaan dan pengawasan kegiatan kearsipan. Dan yang ke-10, itu memperjelas manajemen kearsipan di suatu instansi. Ya, itu tadi manfaat-manfaat yang kita dapat jika kita bisa menerapkan
norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan tadi di dalam suatu organisasi ataupun kantor tersebut. Sehingga kita akan meminimkan masalah-masalah yang terjadi, yang kita bahas tadi, yang awal itu tadi, masalah-masalah yang timbul ketika kita tidak menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan tersebut. Baik, di sini akan sedikit saya beri contoh untuk norma, standar, prosedur, dan kearsipan ini sendiri. Bisa kalian lihat contohnya di pemberkasan arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dalam link tersebut ya. Ini ya contohnya, di sini ada NSPK Perkembangan Arsip. Di sini kita ambil contoh di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, di mana di situ diatur ada norma dalam pengaturan arsip. Kita bisa lihat di sini ada norma, ada standar layanan, kemudian ada prosedur layanan, dan kriteria. Jadi kita bisa mengambil contoh di file ini ya. Pertama norma, kita akan cari norma. Normanya di sini adalah peraturan yang mengatur dalam ketentuan penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi, yaitu kearsipannya. Diatur mereka mengambil satu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yang kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusunan arsip, yang keempat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145/U/2004 tentang jadwal retensi arsip, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang jadwal retensi arsip, substansi, dan fasilitatif di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang tata kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2006 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Kedelapan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal. Kesembilan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal. Kesepuluh, Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 41268-A-A1-KP-2008 tahun 18 Juli 2008 tentang pola klasifikasi kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Jadi ini adalah kriteria pertama, yaitu kriteria pertama bagi kegiatan kearsipan. Jadi kita harus memiliki norma, yaitu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Jadi ini adalah dasarnya ya, dasar hukumnya. Ada 10 dasar hukum di sini ya. Kemudian kita akan melihat standar layanannya. Standar layanannya. Kita cari di bawah standar layanannya. Nih, termasuk standar layanan ada di bab 2 ya. Mereka menyediakan filing kabinet adalah sarana penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari bahan plat besi atau baja yang bentuknya berupa laci yang tersusun secara vertikal seperti ini. Jadi mereka memberi standar untuk penyimpanan. Pertama adalah filing kabinet. Bentuknya seperti ini ya anak-anak. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa browsing di Google. Ini gambar ya. Gambarnya secara animasi ya. Nih, filing kabinet. Yang kedua, adanya lemari. Lemari itu sendiri adalah sarana penyimpanan arsip yang terbuat dari bahan kayu atau besi dengan susunan secara lateral. Contohnya seperti ini ya. Kalau lemari pasti kalian tahu ya. Di rumah pasti ada lemari baju, lemari untuk penyimpanan piring dan sebagainya. Lah, ini lemari bisa besi, bisa kayu yang digunakan untuk menyimpan arsip. Kemudian yang ketiga ada guide atau sekat. Ini adalah alat yang terbuat dari karton atau triplek yang digunakan sebagai pembatas atau penyekat arsip.
Sekat ini mempunyai tab atau tempat label yang letaknya disesuaikan dengan kebutuhan baik di atas maupun di samping. Seperti ini. Guide 1, guide 2, 3, dan seterusnya. Atau folder-folder seperti ini. Ini namanya guide ya. Kalau kalian belum jelas tentang guide, bisa kalian browsing di Google juga. Atau nanti ada waktunya kita praktek pembuatan guide juga ya. Kemudian yang keempat ada folder. Folder itu sendiri adalah sarana berupa map untuk tempat penyimpanan arsip, terutama arsip tekstual. Folder juga mempunyai bagian yang menonjol yang dinamakan tab. Pada bagian atas atau bagian kanan bawah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti ini ya foldernya contoh. Kalau kalian punya komputer pasti ada folder, gambarnya juga seperti ini ya. Ya ini folder. Kemudian yang kelima adalah klasifikasi dan kode. Klasifikasi dan kode ini sebagai sarana atau perangkat lunak untuk menentukan kelompok berkas dan kode masalah sesuai dengan isi informasi yang terkandung dalam arsip. Contohnya klasifikasi dan kode lampiran 1 itu ya. Kemudian yang terakhir ada indeks. Indeks sebagai sarana atau perangkat lunak yang merupakan identitas atau tanda pengenal berkas. Contohnya indeks lampiran 1. Jadi indeks ini di bawahnya kode ya. Itu ya. Itu tadi adalah standar layanan pada Dinas Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian mereka juga menentukan di bab 3 ada prosedur layanannya. Prosedur layanannya mulai dari pemeriksaan dulu. Jadi pemeriksaannya itu dilakukan untuk mengetahui tanda simpan, kelengkapan arsip, kondisi fisik arsip, dan keterkaitan dengan arsip lainnya. Pertama, dilakukan pemeriksaan tanda simpan ini tadi. Memeriksa tanda simpan atau file pada lembar di posisi yang diberikan oleh pimpinan. Contoh lembarnya juga ditentukan seperti ini. Jadi tidak boleh membuat selain ini ya, karena ini sudah diatur dalam normanya tadi. Kartu di posisi Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal. Ada apa ini? Rahasia, penting, biasa, sangat segera. Jadi kita tentukan. Kalau salah satu misalnya surat tersebut penting, berarti centang di sini. Nomornya berapa, tanggalnya berapa diisi. Kemudian ini untuk nomor indeksnya ya. Kemudian nomor surat perihal apa, nomor suratnya diisi di sini, perihalnya apa, asalnya, maksudnya asal itu suratnya itu dari siapa ya. Kemudian disposisinya kepada siapa? Di sini ada banyak, Kasubag TU, Kasubag program, banyak ya. Nah, tinggal dicentang salah satu. Isinya di posisi apa? Dicentang salah satu. Jadi kita sebagai petugas arsip harus mengisi ini dulu ya, prosedurnya sesuai dengan prosedur layanan. Adanya pemeriksaan. Setelah diperiksa, kedua, pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika terdapat berkas yang tidak lengkap, misalnya tidak ada lampiran atau terpisah antara satu dengan lainnya, maka berkas tersebut harus digabungkan menjadi satu kesatuan berkas. Bagaimana kita bisa tahu berkas itu ada lampiran atau tidak? Karena di dalam surat tersebut sudah ada keterangan nomor perihal lampiran. Jika lampiran ternyata ada tulisannya satu lembar, dan ternyata di baliknya tidak ada, kita harus mencari terlebih dahulu lampirannya terletak di mana, baru kita gabungkan. Kalau memang lampirannya disetrep, berarti tidak ada lampiran, itu tadi ya. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kondisi fisik arsip. Jika terdapat arsip yang rusak dan arsip tersebut memiliki nilai guna yang tinggi, maka sebelum disimpan perlu dilakukan tindakan perbaikan dengan cara penambalan, penyambungan, laminasi, dan teknik perawatan lainnya. Jadi kalau arsip tersebut dalam nilai guna yang tinggi, jadi kita perlu adanya perawatan fisik terlebih dahulu ya. Kemudian yang keempat, pemeriksaan terkait dengan arsip lainnya. Jika arsip yang diperiksa memiliki keterkaitan dengan arsip yang sudah disimpan, maka digabungkan dengan arsip tersebut tanpa membuka folder baru. Jadi disisipkan di folder arsip yang lama karena terkait ya. Kemudian adanya yang kedua tadi sudah pemeriksaan, ada 4 poin yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua setelah adanya pemeriksaan kita akan melakukan penyortiran. Penyortiran ini dilakukan untuk memilih antara kelompok arsip yang satu dengan kelompok arsip lain atau memisahkan duplikat-duplikat yang tidak berguna. Contohnya ini. Pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesehatan. Jadi dipisah-pisahkan seperti ini ya. Kemudian setelah adanya penyortiran, kita lanjut penentuan indeks. Penentuan indeks dilakukan untuk menentukan nama jenis arsip
atau kata tangkap, captionnya, atau kata kunci, keywordnya, sesuai dengan materi arsip. Indeks dapat berupa nama orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, dan subjek atau masalah lainnya ya. Seperti ini. Indeksnya NPWP bisa, izin operasi, SK pendirian sanggar kegiatan belajar. Ini ya. Kemudian yang keempat, adanya penentuan kode. Penentuan kode dilakukan berdasarkan kelompok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah berupa gabungan huruf dan angka. Kode merupakan tanda pengenal kelompok berkas sesuai klasifikasinya. Bentuk kode, gabungan huruf, dan angka. Cara penentuan kode, pertama, perhatikan bentuk kode yang digunakan dalam klasifikasi arsip. Yang kedua, untuk menentukan kode gabungan huruf dan angka, perlu membaca isi surat dan menggolongkan informasinya pada masalah pokok, submasalah, dan sub-sub masalah. Kemudian yang ketiga, menuliskan kode klasifikasi arsip pada indeks yang ditentukan pada secari kertas yang ditempel pada berkas atau dengan cara lainnya. Yaitu tadi ya, ada 4 prosedur. Ini contohnya. Kodenya NF02, lembaga keaksaraan. Ada NPWP, izin proses dan sebagainya. Terus kodenya ini. Ya. Ketentuannya seperti ini, NF itu adalah pokok masalah, pendidikan non-formal, jadi diambil dari NF, non-formalnya. Kemudian submasalahnya 02, yaitu karena tadi sudah dipisah-pisahkan, pendidikan masyarakat, dari sini tadi ya, pendidikan masyarakat ini. Ya. Kemudian ke yang ketiga, 00, itu adalah sub-sub masalah, keaksaraan, diberi kode 00, itu tadi ya. Kemudian yang kelima, setelah adanya penetapan kode, kita pembuatan label. Pembuatan label itu sendiri dilaksanakan pada sekat penunjuk atau guide-nya, folder atau map, dan peralatan penyimpanan arsip lainnya yang dilaksanakan secara konsisten. Cara memberi label dan pada ordner seperti ini, ditempelin ya. Di guide-nya itu ditempel NF0.02.00, lembaga keaksaraan. Ini labelnya seperti itu. Nah, setelah dilabel, kita akan pembuatan tunjuk silang. Pembuatan tunjuk silang dilaksanakan untuk menghubungkan kertas yang satu dengan berkas yang lainnya memiliki keterkaitan informasi. Seperti ini, contoh tunjuk silang. Menunjukkan berkas yang memiliki keterkaitan. Indeks lembaga keaksaraan, kode sekian, isi ringkas sanggar kegiatan belajar. Lihat indeks bantuan sosial. Jadi terkait ini ya, ditunjuk kodenya NF0300. Ya. Kemudian dilanjut penempatan arsip. Penempatan arsip dilakukan sesuai dengan lokasi atau kelompok subjeknya. Contohnya seperti ini ya, disesuaikan, diatur. Itu tadi ya. Itu tadi tentang prosedur layanan ya. Itu tadi adalah prosedur layanan yang perlu dilewati untuk menjadikan sebuah dokumen, sebuah arsip yang bagus. Kemudian kita akan lanjut ke kriteria yaitu kriteria dalam arsip ya. Ini bisa kalian lihat susunan dengan ordnernya seperti ini ya. Contoh-contohnya menyusun. Kriteria ini lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah pusat maupun daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka diperlukan tenaga pengelolaan arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, non-formal dan informal. Pemberkasan arsip diperlukan kualifikasi dan pelaksanaan sebagai berikut. Ini kriteria untuk petugas arsipnya ya. Kualifikasinya pertama, pendidikan minimal SMA sederajat. Yang kedua, memiliki keterampilan di bidang kearsipan. Yang ketiga, memiliki kedisiplinan bekerja. Kemudian pelaksanaan pemberkasan arsip aktif di lingkungan Setdijen dilakukan oleh staf Subak Persuratan dan Kearsipan Bagian Umum Setdijen. Yang kedua, pemberkasan arsip aktif di lingkungan Direktorat dilakukan oleh staf Subak Tata Usaha Direktorat. Dan yang ketiga, pemberkasan arsip aktif di lingkungan unit pelaksanaan teknis dilakukan oleh staf Subak Umum UPT. Jadi di sini sudah per subak-subaknya sendiri-sendiri ya. Itu tadi anak-anak contoh dari norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan dalam arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Itu tadi ya.
Semoga dengan adanya contoh tadi, kalian bisa memahami normanya bagaimana, standar yang perlu dilakukan apa, prosedurnya seperti apa, kriteria kearsipannya juga seperti apa. Ya, sebenarnya selain norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan, penyelenggaraan kearsipan ini perlu berpedoman pula pada asas-asas kearsipan. Ya, asas-asas kearsipan ini sendiri ada 14 jenis ya. Pertama ada asas kepastian hukum. Maksudnya asas kepastian hukum ini penyelenggaraan kearsipan harus berlandaskan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Itu tadi ya. Kemudian yang kedua ada asas keautentikan dan kepercayaan. Maksudnya penyelenggaraan kearsipan berpegang pada keaslian dan arsip untuk dapat dijadikan sebagai bukti dan akuntabilitas. Yang ketiga, asas keutuhan, maksudnya penyelenggara kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip. Kemudian yang keempat, asas-asas usul. Arsip harus dikelola dalam suatu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan yang lain. Asas yang kelima, asas atur asli. Arsip ditata sesuai dengan pengaturan aslinya. Asas keenam, asas keamanan dan keselamatan. Penyelenggaraan kearsipan harus mampu menjamin keamanan dan keselamatan arsip dari hal-hal yang membahayakan. Kemudian yang ketujuh, asas keprofesionalan. Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan kearsipan harus profesional dan kompeten. Terus kedelapan, asas keresponsifan. Penyelenggara kearsipan harus cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan kearsipan. Asas yang kesembilan, asas keantisipatifan. Penyelenggara kearsipan harus mengantisipasi segala perubahan yang terjadi. Asas yang ke-10 ada asas kepartisipasifan. Ini penyelenggara kearsipan sebaiknya memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Asas yang ke-11, asas akuntabilitas. Penyelenggara kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas. Asas yang ke-12, asas kemanfaatan. Penyelenggaraan kearsipan selayaknya memberi manfaat bagi masyarakat. Asas yang ke-13, asas aksesibilitas, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip. Dan asas yang terakhir adalah asas kepentingan umum, yaitu penyelenggara kearsipan harus mengutamakan kepentingan umum. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi materi tentang bab kedua atau KD 3.2, yaitu menyusun standar norma, menyusun atau memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Yang terdiri dari pertama tadi adalah undang-undang kearsipan, dan yang kedua kita langsung membahas norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya beberapa jam dari sini. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa menambah ilmu kalian tentang norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Untuk materi selanjutnya atau pelajaran berikutnya, kita akan mengadakan kuis. Silakan kalian langsung masuk ke Google Classroom dan sudah disediakan di situ ada kuis tentang KD 3.2 tentang memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Sebelum Budia akhiri materi hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.